بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بسنة إلى يوم القيامة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا بما علمتنا warzuqna fahma. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, karena dengan nikmat dan rahmatnya Allah hingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu daripada bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Dan selalu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima dan memberikan ganjaran dari ibadah ataupun kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji yang berkaitan dengan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting untuk kita kaji, karena tolak ukur daripada kebaikan terkadang di pandangan manusia itu ada pada pandangan diri mereka pribadi. Saya sudah menjadi orang yang baik, ataupun dia sudah menjadi orang yang baik, lantaran mungkin ketika kita mendapati orang tersebut murah senyumannya, atau bahkan mungkin orang tersebut ataupun diri kita, karena saya sudah mengerjakan sholat 5 waktu, saya sudah mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka ini saya sudah menjadi orang yang baik. Nah, apakah seperti itu patokan daripada orang-orang yang diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perlu kita perhatikan, setidaknya ada beberapa manusia ataupun beberapa ciri orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Beliau menyampaikan setidaknya ada 5 perkara ataupun 5 ciri orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita jadikan sebagai barometer ataupun ukuran serta cerminan pada diri kita, apakah hingga saat ini kita sudah termasuk orang yang diberikan kebaikan oleh Allah atau belum. Ya. Poin yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa beramal saleh sebelum kematian menjelang, sebelum menjelang kematian ataupun sebelum datangnya ajalnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, beliau mengutip hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bihi 'abadan khairan ista'malhu." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang, ketika Allah ingin memilih manusia untuk dijadikan Allah sebagai orang-orang yang baik, maka ista'malhu, Allah akan
jadikan ia beramal. Artinya selalu dia beramal. Wakila, para sahabat bertanya, ma yasta'malhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud daripada Allah menjadikan dia terus beramal? Nabi SAW bersabda, yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yaddu alaihi min hawlih. Yang dimaksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia terus beramal adalah, Nabi SAW sampaikan, dibukakan untuknya amalan saleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Insya Allah, Pak. Ini kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini terlebih, maaf, disampaikan Imam Ibnu Qayyim, terlebih ini adalah cerminan bagi orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas, ya, sebagaimana disampaikan Allah di dalam Qur'annya, ya, hatta balagha asyuddah, sampai mereka itu sampai umurnya di atas umurnya 40 tahun ke atas, ya. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan, apakah hingga saat ini ketika kita memiliki umur yang panjang, apakah sudah termasuk daripada orang-orang yang disampaikan Allah oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu mudahnya kita di dalam mengerjakan amal saleh. Kenapa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, di antara ciri orang yang diberikan kebaikan oleh Allah adalah Allah memudahkan dia untuk beramal saleh menjelang kematiannya. Dan ini cara Allah untuk memberikan pertolongan ketika ajal datang, ketika malaikat pencabut nyawa, malaikat apa namanya? Malaikat Israel, ya. Kita cari di dalam Al-Quran maupun nas hadis yang sahih, tidak pernah kita jumpai nama daripada malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Jibril mungkin iya, Jibril, Mikail, Israfil, ya, dan itu semua memang jangan kali dalam hadis, di dalam Al-Quran pun disebutkan dan bahkan diulangi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kalau malaikat Israel, wallahu a'lam, hingga saat ini kita belum mendapatkan hadisnya ataupun ayatnya di dalam Al-Quran. Ia mengatakan bahwasanya malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Ya. Apa artinya Ustaz malakul maut? Artinya malaikat pencabut nyawa. Nah, itu artinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sebelum kematian menjelang, sebelum malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk selalu beramal soleh. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan agar Allah memiliki alasan agar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya nanti, itu Allah menurunkan pertolongan kepadanya. Pertanyaannya, kenapa harus ada pertolongan dari Allah ketika malaikat maut itu mencabut nyawa kita? Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, dan juga Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Atrah. Beliau menjelaskan bahwasannya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sangat besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika kematian menjemput kita. Kenapa? Karena ketika malaikat maut itu datang, kata Nabi SAW, itu duduk di atas kepala kita, Pak. Ya, ketika kita tidur, duduk di atas kepala kita. Kalau orang-orang yang dicabut nyawa itu adalah orang-orang yang beriman, maka malaikat maut itu turun bersama malaikat rahmat. Tapi kalau yang dicabut nyawa itu adalah orang kafir, orang yang
selalu melakukan dosa-dosa besar yang tidak sempat bertobat selama hidupnya, maka malaikat maut turun didampingi oleh malaikat azab. Nah, ketika turunnya malaikat maut, ya, Nabi SAW katakan fajalasa ala ra'si, ya, maka malaikat maut itu duduk di atas kepalanya, kepala orang yang akan dicabut nyawa tersebut. Nah, kemudian dicabut nyawanya itu di ubun-ubun, Pak. Ya, dicabutnya ruh kita itu di ubun-ubun. Berapa kali? 4 kali pencabutan. Ya, Pak ya, 4 kali pencabutan disampaikan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, pencabutan yang pertama dicabut tek, itu dari ujung kaki sampai betis. Makanya coba kita perhatikan orang yang meninggal dunia, ya, ataupun orang yang ketika sakaratul maut, yang pertama kali yang terasa dingin di mana? Ujung kaki. Kenapa? Karena ruhnya sudah naik, sudah tidak ada lagi ruh di ujung kaki tersebut. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, dicabut lagi yang kedua, tek, itu dari betis sampai ke pinggang. Dari betis sampai pinggang. Nah, makanya terkadang juga yang kedua ini juga adalah banyak yang orang yang ketika sakaratul mautnya menginginkan pinggangnya itu diusap-usap. Ya kan? Nah, kenapa? Karena di situ tumpukan ruh tersebut menjadikan dia sakit. Kemudian yang ketiga, dicabut lagi oleh malaikat maut, tek, dari atas tadi, ya. Kemudian yang dari pinggang sampai ke dada. Nah, makanya tidak sedikit yang merasakan sesak napas, kayak apa namanya, kayak orang yang kecapean gitu kan. Nah, sesak. Nah, kayak orang yang asma gitu. Nah, kemudian yang terakhir, pencabutan yang keempat, tek, baru keluar dari dada menuju tenggorokan, menuju mulut, ya. Nah, dan itu langsung dipandang oleh mata kita. Ya, makanya Nabi SAW katakan ketika apa namanya, ruh itu dicabut dari jasadnya manusia, maka yang mengikuti itu adalah mata, kedua mata. Makanya ini kan nggak langsung menutup sendiri kan mata orang yang meninggal, karena dia menyaksikan ruh itu melayang. Makanya yang sahih apa namanya, sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan Nabi SAW ketika setelah dicabutnya nyawa, ya, bagi keluarganya dan lain sebagainya mendampingi di situ, kalau sudah benar-benar dipastikan nyawa itu sudah keluar, ruhnya itu sudah keluar, ataupun orang itu sudah meninggal dunia, tapi matanya masih kebuka, maka cepat-cepat untuk menutupnya, ya, dengan membaca doa Bismillahi ala sunnati Rasulillah, ya, sama dengan doa memasukkan mayat ke alam kubur, apa di kuburnya. Ya, jadi itu sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, tadi kaitannya dengan amal soleh itu tadi. Kenapa kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut nanti? Karena Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika proses pencabutan nyawa itu sendiri, kata Nabi SAW, itu ada setan yang terus memberikan bisikan-bisikan kepada kita untuk menyesatkan kita di akhir daripada kehidupan kita. Karena mereka mengingat bahwasanya ada hadis yang disampaikan Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung di akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat baiknya seseorang itu di akhirnya, Pak, bukan di awal ataupun di pertengahan hidupnya, tidak, akan tapi di akhirnya. Coba kita perhatikan, ada orang yang membunuh 100 jiwa, ya kan? Ya, di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, ya, di bab At-Taubah, ada orang yang membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak belum sempat untuk beribadah, sekalipun itu adalah sholat, tapi karena keinginan yang luar biasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dilihat oleh Allah adalah keinginan tersebut, keinginan kebaikannya, Masya Allah, maka itu dijadikan sebagai penutup kebaikan daripada kehidupannya tersebut, dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, datang setan yang pertama adalah sebelah kanan telinga kita, dan pokoknya sebelah kanan telinga kita. Setan itu menyerupai bapak kita kalau sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia duluan. Paham ya? Sekali lagi, ibu-ibu sekalian, datang setan itu sebelah kanan, dan dia menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, bapak kita duluan. Ya, kemudian dia mengatakan, "Nah, ini adalah bapakmu. Bapak sudah meninggal dunia duluan." Ya, dan ketahuilah bahwasanya ternyata tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah, tidak ada agama yang diterima oleh Allah melainkan al-Yahud, yaitu agama Yahudi. Maka masuklah kamu ke dalam agama Yahudi. Itu kata setan. Ya. Nah, kalau orang itu beriman dan tentunya dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, la inni bari'um mink. Tidak, aku berlepas diri darimu. Fa innaka syaitan, karena sesungguhnya engkau adalah syaitan. Ya, kita akan meyakini, akan diberikan keyakinan dari Allah bahwa itu adalah syaitan. Gak mungkin itu adalah orang tua kita yang sudah meninggal dunia kemudian kembali membisikkan kepada kita. Itu adalah syaitan. Nah, kemudian syaitan tersebut kabur dia. Datang lagi syaitan yang kedua, yang sebelah kiri kita, telinga sebelah kiri kita, dan membisikkan, "Nak, aku adalah ibu." Ya, dan ternyata tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah melainkan agama Nasara, agama Nasrani. Maka masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Dan hal yang sama ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, la inni bari'um mink fa innaka syaitan. Enggak, aku berlepas diri darimu karena sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah syaitan. Baru syaitan itu kabur semuanya. Baru dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah ketika sakaratul maut terjadi, Pak, jangan kita tinggalkan keluarga kita itu. Jangan membiarkan dia dalam keadaan sendirian. Jangan sampai. Ya. Terus kita talqinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi maaf, perlu saya jabarkan sedikit berkaitan dengan ini. Maaf, di antara kesalahan yang ataupun kekeliruan yang terbesar di situ ketika kita mentalkinkan calon mayat itu tadi, Pak, orang yang meninggal dunia, maka salah satu daripada kesalahan yang benar-benar fatal di situ adalah kita mentalkinkan la ilaha, maaf ya, bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak. Karena jelas hadisnya, ya, kalau asyhadu an la ilaha illallah itu adalah syahadatain, namanya dua kalimat syahadat. Tapi di dalam hadis itu adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talkinkanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kan gitu, Pak. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW sampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Kan gitu. Bukan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dibenarkan. Kalimatnya baik, tapi belum tentu benar, Pak. Tidak benar penempatannya. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah kalimat syahadat ataupun ikrar bagi orang-orang yang ingin masuk Islam. Nah, itu, Pak. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat mentalkin orang yang meninggal dunia, la ilaha illallah, pelan-pelan, Pak. Ya. La ilaha illallah. Kalau dia sudah sempurna mengikuti kita,
la ilaha illallah dia ucapkan, maka maaf, tidak perlu untuk kita mengulangi kembali. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, itu adalah ketika kita mengulangi kembali, padahal tadi kalimatnya adalah sudah sempurna, kemudian kita ulangi la ilaha illallah, dia ulangi lagi la ilaha, dia meninggal dunia. Berarti kalimat yang terakhir dia ucapkan adalah kalimat la ilaha, yaitu tidak ada sesembahan di dunia ini. Itu dikhawatirkan, Pak. Makanya ditalkinkan, kalau sudah sempurna kalimat adalah la ilaha illallah, maka sudah cukup. Tapi kalau sekiranya dia minta air minum mungkin, ataupun dia melafadzkan kalimat-kalimat yang lain lagi, sekalipun adalah kalimat thayyibah, dia beristighfar mungkin. Nah, ini juga jangan talkinkan kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan, ayo Pak istighfar, Bu istighfar. Jangan. Ya, kenapa? Karena kalimat yang benar di akhir daripada kehidupan kita yang diterima oleh Allah adalah hanya kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat istighfar. Hanya kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat Allahu Akbar, bukan kalimat subhanallah, bukan kalimat alhamdulillah, bukan. Tapi hanya kalimat la ilaha illallah. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita mentalkin orang yang meninggal dunia. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi kembali kepada tadi, itulah orang-orang yang diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu adalah orang yang sebelum meninggalnya dia dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Itu poin yang pertama, orang-orang yang diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah yang kedua adalah dipercepat sanksinya. Tahu sanksi Pak ya? Apa sanksi Pak? Hukuman. Ya, dipercepat hukumannya di dunia dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, jadi Pak, kalau kita langsung dihukum oleh Allah, langsung diberikan sanksi oleh Allah lantaran kemaksiatan yang kita lakukan, maka justru jangan ngeluh, berbahagialah kita, karena itu adalah bukti Allah ingin kita menjadi orang yang baik. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, atau Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang yang baik, maka Allah akan segerakan hukumannya untuknya di dunia. Allah akan segerakan. Wa idza arada bi'abdihi asy-syarr, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada seseorang, dia menjadi orang yang tidak baik, amsakallahu anhu bitambi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan adab baginya akibat dosanya di dunia sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat nanti. Makanya para ulama dulu Pak, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, salah satu daripada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwasannya kami menangis bukan disebabkan karena kami mendapatkan adab ataupun sanksi dari Allah disebabkan karena kemaksiatan yang kami lakukan, tapi wallah, demi Allah, kami selalu meneteskan air mata, kesedihan, dan kami menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kenapa? Disebabkan karena kami merasa bermaksiat kepada Allah, tapi hingga saat itu kami belum mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Yang kami khawatirkan itu adalah kami merasa selalu bermaksiat, tapi justru dibukakan pintu dunia dan lain sebagainya, dimudahkan urusan duniawi di situ.
Yang dikhawatirkan di situ adalah itu bentuk daripada istidraj. Apa istidraj? Yaitu istidraj ini adalah sesuatu yang sebagaimana diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Qarun, kepada Fir'aun. Ya. Nah, mereka diluaskan urusan dunianya, dimudahkan urusan dunianya, bahkan mereka ditinggikan derajat jabatannya ke tinggi dunia, yaitu Fir'aun, dan diberikan kekayaan oleh Allah yang melimpah ruah, yaitu Qarun. Sekalipun mereka mengatakan inni rabbukumul a'la. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tapi tetap diperluaskan rezeki dari segi dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan sakit dan lain sebagainya, tidak diberikan sanksi oleh Allah. Maka yang dikhawatirkan di situ adalah Allah memberikan istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu Allah menangguhkan azabnya sampai hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Makanya ketika kita merasa bermaksiat, kemudian menjadikan kita terasa langsung sakit mungkin, ya, dan lain sebagainya, bahkan mungkin disempitkan rezeki kita, maka cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasannya ketika seorang laki-laki sebagai seorang suami itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sanksi pada 4 hal. Ini Pak ya, makanya kita selaku suami Pak, hati-hati dengan yang namanya kemaksiatan. Ini Pak ya, kemaksiatan yang kita lakukan di luar rumah, ya pasti ada efeknya juga di dalam rumah. Yang pertama, kata Imam Sufyan bin Uyainah, adalah efeknya adalah ketika seorang suami melakukan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan sanksi kepada dirinya. Entah itu dirinya sakitlah, entah itu mungkin tidak diberikan kemudahan di dalam segala urusannya, ya justru dipersempit kehidupannya di situ, sempit dadanya, dan ataupun mungkin Allah menghalangi dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini Pak, kalau kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seruan azan dikumandangkan, tapi kita susah untuk mendatangi seruan azan tersebut, wallah ini disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, karena kemaksiatan yang kita lakukan Pak, ketika kita terhalang untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Ya, tadi yaitu Allah akan memberikan sanksi kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dia merasa bahwa sehat-sehat saja, padahal dia tadi bermaksiat kepada Allah, maka lihatlah bagaimana keadaan istrinya. Karena pastikan di situ, kalau dia sehat-sehat saja, padahal dia bermaksiat kepada Allah, berarti sanksi yang kedua, Allah memberikan sanksi kepada siapa? Kepada orang yang kedua, yaitu istrinya. Entah itu mungkin istrinya sakit atau istrinya tidak lagi taat kepadanya. Ini Pak, ini disampaikan oleh para ulama bahwasanya ketika kita mendapati istri kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin dia tidak taat lagi kepada kita, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa itu disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan di luar rumah. Hal ini pernah pernah ditanyakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan Al-Basri ulama di masa tabi'in yang dibina langsung oleh para sahabat senior, sahabat Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh salah seorang ulama, salah seorang muridnya. Ya, wahai Imam, saya tadi keluar bekerja, semua perlengkapan kerjaku itu disediakan semua oleh istriku. Aku mendapati istriku luar biasa taatnya dan baktinya kepadaku. Tapi ketika sore harinya aku pulang ke rumah, pulang kerja, dan aku mendapati bukannya istriku yang memberikan ataupun menyediakan air minum kepadaku, dia duduk di atas kursi sambil mengangkat kakinya. Ketika aku masuk rumah, dia mengatakan, wahai suamiku, ambilkan air minum untukku. Justru sebaliknya Pak. Ya, apa sebabnya wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, perbanyaklah kamu beristighfar kepada Allah. Kemudian dia pergi ke masjid, selesai mengerjakan sholat asar, dia perbanyak beristighfar di situ.
ya. Kemudian dia pulang ke rumahnya tanpa dia nasihati, tanpa dia wawancarai istrinya, menanyakan kenapa berubah seketika seperti itu. Tanpa itu semua, dia langsung mendapati istrinya kembali dalam keadaan taat kepadanya. Seketika langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa itu semua disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ini Pak. Kemudian yang ketiga, kalau istrinya juga sehat-sehat saja, tetap taat kepadanya, maka lihatlah bagaimana kondisi anaknya. Makanya anak juga itu adalah cerminan daripada perbuatan orang tuanya. Terlebih itu adalah bapak. Ya. Makanya dalam konsep kehidupan itu Pak, di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mewafatkan seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sampai Allah akan memberikan anak juga yang tidak berbakti kepadanya. Karena kemaksiatan dia kepada orang tuanya, ya kedurhakaan dia kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak yang dia lahirkan, maka anak tersebut adalah anak yang sebagaimana dia terhadap orang tuanya. Kalau dia itu menjadi orang yang pembangkang, berarti anaknya juga pasti akan membangkang kepadanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami itu akan berefek pada yang keempat adalah rizkinya. Ya, dikurangi rizki, disempitkan rizkinya dan lain sebagainya. Ya, bahkan di dalam berkaitan rizki di sini maknanya umum, yaitu berkaitan dengan ketaatan juga. Allah batasi ketaatannya, ya, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang imam, ya, ulama yaitu al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan hurimtu bi qiyamil lail hatta khamsata ashhar. Aku pernah terhalang untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan namanya. Coba bayangkan Pak, Bu. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mendapatkan dirinya itu terhalang melakukan qiyamul lail selama 5 bulan namanya. Padahal selama ini beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah. Dan aku merasa bahwa ini semua disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan. Tapi aku tidak mengingat kira-kira kemaksiatan apa yang aku lakukan. Tapi aku pastikan itu disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan, sekalipun aku tidak mengingatnya. Maka beliau terus mengingat, dan hanya satu yang beliau ingat, yaitu kata beliau, ra'aitu rajulan yad'u Allah fahuwa yabki. Aku pernah masuk masjid, dan di pojok kanan masjid aku mendapati seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, kemudian sambil menangis, meneteskan air mata. Faqultu li nafsi, dan aku berkata di dalam diriku, fahuwa mura. Lebay banget gitu ya kalau bahasa kita. Doaku nangis. Ternyata itu disebabkan karena itu yang menjadikan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia terhalang melakukan kebaikan, yaitu ketaatan yang berkaitan dengan sholat malam selama berapa bulan Pak? 5 bulan. Coba bayangkan, kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai 5 bulan terhalang melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu sholat malamnya, disebabkan karena dia mengatakan orang yang melakukan ketaatan itu, ya, menangis, kemudian dia berdoa sambil menangis, dia katakan itu adalah orang lebay. Lalu bagaimana dengan kemaksiatan yang kita lakukan hari ini? Terkadang kita nggak sadar-sadar juga, ya. Yang penting saya sehat. Bukan Pak, bukan tolak ukurnya itulah kesehatan, bukan. Tapi tolak ukurnya adalah mudahnya kita melakukan kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat, sudah berapa malam, sudah berapa ribuan malam yang kita lewati, yang mana di situ adalah kita tidak pernah bangun qiyamul lail. Coba kita lihat di situ Pak. Ya.
Ini harus kita introspeksi. Ketika kita ditanya mau masuk surga, mau masuk surga yang paling tinggi, iya, surga Firdaus bersama Nabi SAW. Wallah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Sampai-sampai mudahnya kita mengatakan bahwasanya aku ingin masuk surga bersama Nabi SAW, tapi kita tidak pernah melakukan qiyamul lail. Apa sebabnya? Karena kita tidak meninggalkan kemaksiatan. Tapi mohon maaf, efek daripada kemaksiatan juga bukan menjadikan orang yang terhalang melakukan kebaikan. Maaf, bukan hanya sekedar terhalang untuk melakukan kebaikan. Ada orang juga yang disebabkan karena kemaksiatannya, dia mungkin tidak dihalangi oleh Allah untuk melakukan kebaikan, tapi juga dicek di situ seberapa besar dia mendapati kenikmatan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita bermaksiat di pagi harinya, bermaksiat di siang harinya, tapi di malam harinya masih bisa untuk kita bangun, jangan bangga, oh ini dosa saya sudah diampuni. Belum tentu. Tapi apa efeknya? Efeknya adalah Allah mencabut kenikmatan daripada ibadah yang kita lakukan di malam hari tersebut. Sudah tidak ada rasa nikmat lagi, Pak. Kenapa? Karena kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kita merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, maka itu disebabkan karena besarnya kita menuntun hawa nafsu kita agar jauh daripada kemaksiatan. Itu ukurannya. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Selalu diuji oleh Allah. Ini orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Makanya Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ini Pak. Ya, makanya ketika kita diuji oleh Allah, maka berbahagialah. Kenapa? Karena tingkatan tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan daripada besarnya ujian yang diberikan Allah kepada kita. Selagi ada iman di dalam diri kita, maka pasti kita akan diuji oleh Allah. Ustadz, saya nggak mau diuji, ya, misal, udah, nggak usah beriman kepada Allah, simple banget, Pak. Ya, karena selagi ada iman di dalam diri kita, pasti kita akan diuji oleh Allah. Tapi musibah tetap ada. Ada iman atau tidak ada iman, musibah pasti ada. Apa ya, Bu ya? Musibah pasti ada, karena musibah itu ada dua. Allah tetap memberikan musibah, hanya saja kita menginginkan musibah itu ujian atau adab. Ya, ya. Kalau kita memiliki keimanan, berarti musibah itu adalah ujian. Semakin Allah berikan ujian, maka ujian itu tidak akan pernah diturunkan oleh Allah, melainkan disebabkan karena adanya keimanan kita. Besarnya ujian, tolak ukurnya adalah besarnya keimanan kita. Tapi kalau yang diturunkan itu adalah, maaf, Allah menurunkan musibah yang berkaitan dengan adab, sifatnya itu adalah adab, maka itu disebabkan karena sudah tercabutnya keimanan di dalam diri kita. Maka itulah diberikan adab di situ. Ya. Nah, makanya kita tanya, mau diberikan adab atau ujian, Pak? Ya. Nah. Ujian. Bapak-bapak, mau diberikan adab atau ujian? Ujian. Tapi masalahnya kan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Yang namanya kesalahan pasti ada timbal baliknya, yaitu adabnya, Pak. Ya kan? Kalau tidak mau diadab di dunia, berarti mau diadab di akhirat. Itu lagi kan masalahnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan kemaksiatan tadi di poin yang kedua tadi, apa poin yang pertama tadi? Yaitu di poin yang kedua, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu adalah adab. Gitu. Nah, hanya saja kan pandangan kita ketika kita memandang musibah itu apakah ujian atau
adab, maka ada ilmunya. Ya, setidaknya ada dua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ini Pak, Bu ya. Cerminan, kita bercermin, apakah musibah yang menimpa kita hari ini, misalkan ketika kita sakit dan lain sebagainya, ini ujian atau adab? Gitu Pak ya. Nah, bisa kita deteksi. Ya. Caranya ada dua, kata Allah. Ya, di dalam Quran surah Al-A'raf itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau adalah ujian itu adalah musibah itu terjadi, musibah itu turun, ya, itu adalah berkaitan dengan waktunya di pagi atau di malam hari, maka itu adalah adab. Paham ya? Sekali lagi, kalau musibah itu turun, ya, dari segi waktunya itu adalah di siang di pagi atau di malam hari, berarti musibah itu adalah adab. Itu kata Allah. Kemudian yang kedua, itu patokan waktunya, keadaannya. Yang kedua, kalau musibah itu datang setelah dia melakukan ketaatan kepada Allah, ya, atau sedang dia melakukan ketaatan kepada Allah, musibah itu turun, berarti ujian apa adab? Ujian. Itu ukurannya, dua ini, dari segi waktu dan dari segi keadaan. Tapi kalau musibah itu turun ketika kita melakukan kemaksiatan atau setelah kita melakukan kemaksiatan, maka musibah itu adalah adab. Musibah itu adalah adab. Terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, cepat-cepat sadar, ini musibah. Musibah ini ujian atau adab nih? Kayak gitu. Cepat-cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang ketiga. Ya, yaitu orang yang diberikan kebaikan oleh Allah adalah selalu diberikan ujian kepadanya. Dan ingat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Allah tidak pernah meleset di dalam menurunkan ujiannya. Pasti pas sasarannya. Jangan mengatakan bahwasannya, ya Allah, kenapa harus saya menerima ujian ini? Maaf, Pak, mungkin Bapak merasakan, atau mungkin orang-orang di luar sana, seorang suami mengatakan, sampai dia mengatakan bahwasannya, ya Allah, kenapa harus dia ini menjadi istriku? Ataupun seorang istri mengatakan, ya Allah, kenapa harus orang ini menjadi suamiku? Yakinlah bahwasanya ketika Allah mentakdirkan sesuatu, ketika Allah menurunkan sesuatu yang sebagai ujian dan lain sebagainya di situ, maka yakinlah Allah tidak pernah salah sasaran. Di situ pasti ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Pasti di situ. Kenapa Allah memberikan orang ini sebagai suamiku? Maka yakinlah tidak ada yang bisa membina dia, tidak ada yang bisa mendampingi dia dalam hal kebaikan kecuali saya. Tidak ada yang bisa menyati dia, mengarahkan dia ke dalam hal kebaikan kecuali saya. Itu kalau istri yang soleh. Suami yang soleh mengatakan bahwa ketika dia mendapati istrinya melakukan kesalahan, Masya Allah, kesalahan dia adalah kelebihan saya. Ujian dari Allah. Udah, kayak gak ada lagi problematika di dalam rumah tangga. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat. Allah sampaikan, Nabi SAW sampaikan, poin yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu dijadikan faham terhadap agama Islam. Yaitu dimudahkan dia untuk menuntut ilmu seperti ini. Nah, ini cara Allah menjadikan seseorang menjadi orang yang baik. Yang keempat adalah Allah mudahkan dia duduk di majelis ilmu. Mana dalilnya Ustaz? Nabi SAW sampaikan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan pada seseorang, maka Allah fakihkan agama kepadanya. Apa fakih di sini? Ternyata bukan hanya sekedar dia dimudahkan Allah untuk melangkahkan kakinya menuju tempat majelis taklim, bukan. Tapi mudah untuk dia mendapatkan ilmu dan mudah untuk dia mengamalkan ilmu yang disampaikan. Inilah orang yang fakih. Ya, maka inilah yang selalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Di antara makna siratal mustaqim itu adalah faqihu fiddin, yaitu Allah
kita meminta kepada Allah agar Allah memfaqihkan agama kepada kita, yang dengannya kita mendapatkan jalan yang lurus. Itu makna daripada siratal mustaqim. Ya, kalau sekiranya kita mendapati diri kita selalu sholat 5 waktu, 17 kali setidaknya kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maaf, tapi masih terhalang juga langkah kaki kita menuju tempat majelis ta'lim, maaf, mungkin bisa jadi disebabkan karena kita pastikan bahwa ihdinas siratal mustaqim, bentuk doanya kita kepada Allah belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk daripada ijabahnya Allah, doanya kita ihdinas siratal mustaqim, yang pertama kali kata Imam Ibnu Katsir adalah Allah memudahkan langkah kakinya menuju majelis ta'lim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa lagi ihdinas siratal mustaqim ketika dia menuntut ilmu, maka nantinya dia mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Coba kita cek, Pak. Ya, kita cek hingga saat ini, ya sholat yang kita lakukan setidaknya 5 kali, ya kita baca doa tersebut ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari dan semalam, maka sudah berapa besar ya keinginan kita untuk selalu berada di majelis ilmu. Itu poin yang keempat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, guru daripada Imam Ibnu Qayyim, mengatakan inna fid dunya jannatun, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Wa man lam yadkhuluha la yadkhulul jannata fil akhirah. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, maka jangan harap dia akan masuk surga memasuki surga di akhirat nanti. Apa itu surga di dunia? Yaitu surga di dunia itu ada 2. Ya Bu ya? Bapak sekalian, surga di dunia ada berapa, Pak? Ada 2. Yang pertama itu adalah kata Nabi SAW, baina baiti wa mimbari raudhah, antara rumahku, kamarku dan mimbar, yaitu di Masjid Nabawi, itu ada namanya raudhah. Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Masya Allah, Pak. Makanya perbanyak kita memohon kepada Allah. Makanya kata para ulama, ya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya orang yang dimudahkan untuk beribadah di raudhah itu salah satu daripada bukti bahwa ataupun tanda Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Pak. Karena raudhah adalah min riyadil jannah. Raudhah itu adalah bagian daripada taman-tamannya surga. Insyaallah. Kemudian yang kedua, karena kita tidak bisa kita pastikan untuk mendatangi raudhah, maka mendatangi majelis ta'lim, karena ini salah satu daripada raudhah. Ini salah satu daripada raudhah, taman surga. Nabi SAW katakan, idza marattum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka singgahlah, bergabunglah bersama orang-orang yang berada di taman-taman surga tersebut. Wakilah, para sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa di taman-taman surga ya Rasulullah? Taman-taman surga, riyadul jannah yakni hilaqul dzikir, hilaqul ilm. Ya, taman-taman surga itu adalah halaqah ilmu. Ya, madrasah ilmu, itulah taman-taman surga. Itu poin yang keempat. Yang terakhir, ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ada orang yang kelima yang sebagai ciri daripada orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik adalah selalu diberikan kesabaran selama hidupnya, semasa hidupnya. Allah membukakan pintu hatinya untuk selalu dia bisa bersabar di setiap keadaan dan di setiap waktu. Masya Allah, ya. Maka Bapak tadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3 sebagai penutup kita. Sabar ada berapa, Pak? Ada 3. Ibu-ibu, sabar ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ya, as-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar ya kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini puncak kesabaran yang luar biasa pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mungkin bisa duduk di majelis ilmu ini kalau kita tidak memiliki kesabaran.
Dan sabar yang sebenarnya ini adalah sabar yang paling besar tingkatannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dicabut kesabaran, artinya kita sudah tidak memiliki kesabaran lagi, maka mustahil demi Allah kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, atau setidaknya kita bisa bangun ketika adzan subuh itu dikumandangkan, menunjukkan ketika kita mudah bangun bahwasanya itu disebabkan karena ada kesabaran di dalam diri kita. Kemudian yang kedua ada namanya as-sabru ala nahyillah, yaitu bersabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Perlu kesabaran di situ. Makanya kalau kita mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah, mudah melanggar larangan Allah, menunjukkan bahwasanya kesabaran itu sudah dicabut dari dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sabar yang paling rendah derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar terhadap ujian ataupun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus saya seperti ini? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya gini-gini? Nah, itu semua karena dicabut kesabaran insya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa alam bissawab. Itu 5 poin yang sebagai barometer ataupun cerminan untuk kita melihat apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang baik atau belum. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan kebaikan-kebaikan insyaallah. Karena waktu sudah bunyi akan nabi baru ya, karena larangan keras untuk kita langsung sholat gitu ya. Nah, ini larangan keras karena diantara sholat, waktu yang terlarang untuk kita mengerjakan sholat yang terikat dengan waktu, karena sholat itu ada dua, Pak. Ada namanya sholatul muqayyad dan ada namanya sholatul mutlak ya. Sholatul muqayyad itu adalah sholat yang terikat dengan waktu, ditentukan waktunya. Ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu yang lepas waktunya, kapan saja boleh gitu. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat taubah ya, sholat wudu, apalagi. Nah, itu semua adalah sholat mutlak namanya. Sholat yang tidak terikat dengan waktu, sekalipun waktu terlarang boleh untuk kita kerjakan gitu. Nah, ada namanya sholatul muqayyad ya. Sholatul muqayyad itu adalah banyak sholat 5 waktu sholatul muqayyad. Di antaranya juga adalah sholat isyraq. Sholat isyraq adalah sholat yang terikat dengan waktu ya, sholat terikat dengan waktu. Maka di antara larangan mengerjakan sholat yang terikat dengan waktu adalah ketika pas terbitnya matahari. Nah, tadi pas terbitnya matahari, jam tadi makanya bunyi ya, timernya bunyi, itu pas terbitnya matahari. Maka maaf, perlu saya sampaikan, kata Syekh Utsaimin, itu lebih amannya adalah nunggu setelah timernya bunyi itu 10 menit sampai 15 menit baru kita boleh untuk mengerjakan sholat isyraq di situ. Ini baru masuk waktu syuruk. Waktu syuruk. Nama sholat namanya adalah bukan syuruk, tapi sholat isyraq namanya. Kalau syuruk itu nama waktunya, itu syuruk. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya. Kemaksiatan. Bagaimana dengan orang-orang yang tetap beribadah dengan baik, namun melakukan maksiat juga dengan baik? Baik. Rajin bermaksiat, rajin beribadah, rajin bermaksiat gitu ya. Nah, padahal sholat itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut di ayat ke-45 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas salata wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salata, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kenapa kita ketika kita mendapati orang atau bahkan mungkin diri kita sendiri itu rajin mengerjakan salat atau mungkin beribadah-ibadah yang lainnya rajin kita lakukan, tapi di satu sisi kita mudah juga melakukan kemaksiatan kepada Allah, berarti ada yang keliru di situ. Di antaranya ada beberapa di situ, ada 3. Di antaranya adalah kata para ulama, ya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya salah satu alasannya
adalah karena dia ibadahnya itu menunjukkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salatnya itu tidak diterima. Kenapa? Kalau sekiranya ibadah itu terima, salat itu terima, pasti benar, pasti menjauhkan dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun diantaranya yang pernah saya sampaikan di yang pertama saya ngisi di sini, yaitu saya masih ingat sebabnya juga orang itu bisa bermaksiat padahal dia beribadah, itu disebabkan karena dia tidak paham apa yang dia baca di dalam sholatnya. Ya, apa yang dia baca di dalam sholatnya, itu salah satu alasannya. Nah, berkaitan dengan tadi ada orang yang tadi ya sabar tadi ya. Nah, bagaimana posisi orang seperti ini? Apakah dia memiliki sabar? Hakikatnya dia belum mendapatkan kesabaran dari Allah Azza wa Jalla. Allah belum memberikan kesabaran kepadanya. Tapi kan dia beribadah, Ustaz. Nah, pasti ibadahnya itu tidak berdasarkan karena Allah. Kalau dia rajin bermaksiat, pastikan itu, Pak. Sekali lagi, kalau dia rajin bermaksiat, pastikan ibadahnya itu bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, sekalipun dia bermaksiat, dia beribadah, menunjukkan dia belum memiliki kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ada lagi? Dari ibu-ibu? Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.